وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang ke-23, jika seorang wanita yang tertimpa kecelakaan pada permulaan kehamilannya dan mengalami pendarahan serius sehingga janin yang dikandungnya gugur, apakah boleh baginya tidak puasa dan harus meneruskan puasa? Jika dia tidak berpuasa, apakah berdosa? Kami katakan bahwa wanita yang hamil tidak haid. Bagaimana kata Imam Ahmad, kaum wanita dapat mengetahui kehamilan dengan berhentinya haid. Jadi umumnya wanita kalau hamil berhenti haid. Dan wanita menurut para ilmuwan diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah sebagai sumber makanan. Dan haid menurut para ilmuwan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah sebagai sumber makanan bagi janin dalam perut ibunya. Maka jika terjadi kehamilan, terputuslah haid. Namun ada pula yang masih mengalami haid. Artinya masih mungkin sebagian orang masih haid menurut kebiasaannya, sehingga sebagaimana halnya sebelum hamil, maka haidnya dihukum sebagai haid yang sah karena tetap terjadi padanya dan tidak terpengaruh oleh kehamilan. Dengan demikian, haid ini menghalangi segala hal yang dihalangi oleh haid wanita yang tidak hamil, dan mengharuskan pada wanita yang tidak hamil dan mengharuskan apa yang diharuskan serta menggugurkan apa yang digugurkan. Pada pokoknya darah yang keluar dari wanita hamil itu ada dua. Yang pertama dihukum sebagai haid, yaitu yang tetap terjadi sebagaimana sebelum hamil, artinya bahwa kehamilan tidak mempengaruhinya sehingga darah itu adalah darah haid. Jadi kalau sebelum hamil itu haid, pas hamil kok haid lagi, ya berarti itu dianggap haid. Yang kedua, darah yang terjadi pada wanita hamil disebabkan karena kecelakaan dan membawa sesuatu jatuh dari suatu tempat, maka darah itu bukan darah haid tapi darah karena luka. Dari pertanyaan wanita yang karena kecelakaan gitu kan. Yang tadi wanita yang kecelakaan, awalnya kan itu kecelakaan, tapi kemudian dia hamil dan mengalami pendarahan. Lanjut. Maka darah itu bukan darah haid. Ini hukum asalnya, karena kecelakaan bukan darah haid. Untuk itu tidak menghalangi sholat dan puasa, bahkan hukumnya sebagaimana wanita yang berada di dalam keadaan suci. Namun jika karena kecelakaan mengakibatkan keluarnya anak atau janin yang dikandung, berarti wanitanya hamil toh. Tapi kalau wanitanya nggak hamil, positif nggak hamil, maka darah yang keluar dari kemaluannya itu dianggap bukan darah haid. Tapi ini wanita yang hamil, sehingga mengakibatkan keluarnya anak atau janin yang dikandung. Maka menurut pendapat ulama bahwa jika janin yang keluar telah nyata bentuk manusianya, maka darah yang terjadi setelah keluarnya janin adalah darah nifas. Ini ditandai dengan usia, yaitu sekitar usia 3 bulan, 90 hari. Atau di beberapa pembahasan yang sudah lewat, yaitu 82 hari. Untuk janin, walaupun terbentuk manusia, walaupun belum dikasih ruh, kasih ruh nanti 4 bulan. Nah, kemudian mana tadi? Kalau bentuknya manusia, maka darah yang keluar adalah nifas. Karenanya tidak boleh sholat dan puasa serta si suami tidak boleh menggaulinya sampai suci. Jadi nifasnya tergantung berapa hari, 10 hari, 20 hari. Jadi kalau sudah suci baru boleh. Dan jika janin yang keluar belum berbentuk, maka darahnya bukan darah nifas, tapi merupakan darah kotor yang tidak menghalangi dari sholat maupun puasa dan sholat. Nah, sehingga kalau itu bukan nifas, maka dia tetap boleh sholat dan seterusnya. Masa minimal bagi janin untuk berbentuk manusia menurut ilmuwan adalah 81 hari. 82 saya kira, 81 hari. Karena janin yang berada pada perut ibunya, sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, dan beliaulah yang jujur dan percaya, beliau berkata, sungguhnya kamu dikumpulkan di dalamnya dalam perut ibu selama 40 hari sebagai tetes mani, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Setelah itu diutus malaikat untuk meniup ruh kepada dirinya dan diperintahkan dengan 4 perkara, yaitu mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya sebagai orang yang nanti sengsara atau bahagia. Jadi tidak mungkin berbentuk manusia sebelum masa itu. Pada umumnya, bagaimana dikatakan oleh sebagian ilmuwan, suatu janin dapat
terbentuk sebagai manusia sebelum 90 hari. 90 hari itu sudah bentuk sempurna. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.